Di kalangan orang Kristen menjadi sebuah dilema, boleh nggak merayakan hari Valentine? Karena mengingat sejarah dari Valentine, mungkin ada begitu banyak yang menolak. Memang dari sejarah, hari Valentine ini sejarahnya pada waktu itu ada begitu banyak versi sih. Waktu itu di zaman abad ketiga, waktu zaman Romawi, dikatakan versi yang pertama adalah Santo Valentin, dan pada waktu zaman dia hidup, Kaisar Claudius melarang tentara-tentara atau yang wajib militer untuk menikah, supaya tentara-tentara ini tentunya yang wajib militer tidak menikah bisa dipakai untuk berperang. Santo Valentin tidak mengikuti perintah dari Kaisar. Dia menikahkan pasangan kekasih ya, dan akhirnya mereka dinikahkan. Tapi apa yang terjadi? Ketahuan sama Kaisar. Akhirnya Santo Valentin ditangkap dan dipenjarakan. Menurut cerita legenda, Santo Valentin ini berhubungan cukup dekat dengan anak seorang sipir dan akhirnya jatuh cinta. Sebelum Valentin ini dihukum mati, dia sempat mengirim surat, yang suratnya itu gambarnya ada hati. Dan kemudian itu menjadi sebuah tradisi kebiasaan di penjara untuk mengikuti, untuk memberikan surat atau memberikan tanda cinta dengan bentuk hati kepada orang-orang yang dikasihinya. Versi yang kedua dikatakan makanya ditolak karena zaman dulu ini adalah perayaan orang Romawi di mana mereka menyembah kepada dewa-dewa. Dan kemudian perayaan ini dilakukan begitu rupa dengan dikorbankannya seekor anjing dan 2 ekor kambing di mana darahnya dicampur dan kemudian pecut atau cambuk itu dilumuri dengan darah. Dan mereka mencambuk setiap wanita yang kena cambukan itu, diyakini bahwa wanita itu akan mengandung seorang anak atau keturunannya menjadi luar biasa. Juga bagi mereka yang mencari jodoh, bila kena dari cambukan darah itu akan mendapat jodoh. Nah, tentunya para wanita berebut untuk dapat cambukan. Apa yang terjadi? Akhirnya perayaan ini atau upacara seperti ini menjadi dilarang oleh agama. Kenapa? Karena akhirnya mereka pesta seks, di mana mereka bisa bertukar pasangan atau melakukan hubungan seks tanpa pernikahan. Dan itulah yang dilarang oleh gereja Katolik di masa lalu. Nah, tentunya di zaman sekarang, ya kalau kita mengingat sejarah itu, saya percaya tidak ada yang pernah setuju merayakan hari kasih sayang. Tapi menurut saya, ya dengan kemajuan zaman seperti ini dan juga kita yang mengerti, tentunya kita tidak merayakan hari kasih sayang dengan upacara-upacara seperti itu. Kita tahu tentunya itu tidak mungkin dilakukan oleh kita, apalagi orang yang takut akan Tuhan. Buat saya pribadi, saya mengambil sisi positif dari perayaan hari kasih sayang, di mana kita bisa mengungkapkan rasa kasih kita kepada orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang ada di dekat kita, mungkin lingkungan kita, keluarga kita. Disinilah kita menyatakan kasih kita kepada mereka. Karena menurut saya kasih itu harus dinyatakan lewat pemberian. Kasih itu harus dinyatakan dengan ungkapan, dengan kata-kata. Satu kata universal yang berkata, saya mengasihimu, saya cinta kamu. Itu berakibat sangat besar loh saudara. Coba bayangkan, dunia ini bisa terjadi damai karena ada cinta. Suami istri bisa bersatu karena adanya cinta. Orang-orang yang bermusuhan bisa menjadi damai kembali karena ada cinta. Dan saya percaya kita berjalan, kita hidup karena kita butuh cinta. Dan dikatakan Tuhan itu juga adalah cinta. Barang siapa tidak mengasihi dan tidak mencintai sesamanya, dia hidup di dalam kegelapan. Jadi tidak masalah hari kasih sayang di mana kita ungkapkan rasa kasih kita, cinta kita kepada sesama kita. Karena kita mengikuti perintah Tuhan, kasihilah sesamamu. Dengan perbuatan nyata, misalnya di hari
Kasih sayang ini banyak orang memberikan bunga, memberikan coklat. Buat saya itu no problem. Di hari kasih sayang, mereka biasanya mengungkapkan kasihnya, cintanya, mungkin dengan sesuatu yang nyata. Ya, sekali lagi cinta itu perlu dinyatakan, diungkapkan. Nah, biasanya di hari kasih sayang ini mereka memberikan bunga kepada orang-orang yang dikasihinya. Atau juga coklat, dimana juga kemanisan dari rasa coklat ini itu yang mereka ingin nyatakan bahwa kamu tuh manis deh, aku cinta kepadamu, kamu cantik indah seperti bunga ini. Mawar adalah lambang dari cinta. Jadi menurut saya hari kasih sayang tentunya bagi kita tidak masalah kita rayakan dengan mengambil hal-hal yang positif, di mana kita bisa memberikan hadiah ini, hal yang sederhana dan tidak butuh yang mahal-mahal. Kita bisa berikan ini kepada orang-orang yang terkasih di dekat kita. Selamat hari Valentine buat kita semua. Biarlah kasih Tuhan ada dalam hidup kita, sehingga kita jelas, kita ini bisa dilihat jelas oleh dunia bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang punya cinta. Namanya siapa? Sofia. Ini ada coklat, bisa merasakan kemanisannya coklat. Ya, ada juga boleh mengasihi, mencintai Dedek ya. Iya, selamat hari kasih sayang. Kasih coklat, terima kasih tadi kebaikannya dengan Allah. Ya. Kasih Bu. Bapak juga biar bisa merasakan kemanisannya coklat. Jadi hidupnya tetap manis ya. Terima kasih Bu. Terima kasih ya.